Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Siti Kurniasari dari SDN Kedung Tukang 2 sebagai observer. Saya Arif Singgi Purnomo dari SMP Negeri 5 Brebes sebagai coach. Saya Teguh Kurniawati dari SMP Negeri 1 Jatibarang sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu Siti. Alhamdulillah. Bu Siti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak. Iya. Nih Pak Arif, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya sama Pak Arif ya. Iya, Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan saya nih yang pertama, apakah kompetensi yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini, Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama, presence, kehadiran, Bu. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian nih, pertanyaan kedua ya Pak ya, berkaitan dengan kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nih? Kompetensi yang spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak untuk tujuan pengembangan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, yaitu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oh, demikian. Oke. Terima kasih, Pak. Maaf. Oke, demikian dulu ya Pak ya, pra-observasi kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Gimana kabarnya hari ini, Bu Teguh? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat Pak Arif. Bu Teguh, dalam kehadirannya hari ini ada yang mau dikonsultasikan atau mungkin didiskusikan dengan saya, Bu Teguh? Oh iya, ada Pak. Mohon maaf ya Panggil, boleh mengganggu waktunya Bapak? Nggak apa-apa Bu, silakan Bu. Jadi begini Bapak, saya kan mengajar bahasa Jawa nih Pak, mapel yang tidak banyak disukai anak lah. Apalagi jamnya itu biasanya jam terakhir, jam ke-5, 6, 7, 8. Nah, di situ kan anak-anak itu kebanyakan ya udah mulai capek mungkin ya Pak, sudah ingin pulang. Jadi kan kadang ketika saya masuk di kelas itu saya merasa agak susah ya mengatur atau mengondisikan kelas yang ribut. Saya ingin bagaimana caranya itu saya mampu mengondisikan kelas supaya yang kondusif dan menyenangkan, baik bagi
murid-murid saya maupun bagi saya, Bapak. Mohon pencerahannya, Bapak. Oh begitu. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh petugu di saat jam terakhir kelas tidak kondusif, seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Nah yang diinginkan oleh Ibu adalah kompetensi yang seperti apa Bu? Maksud saya ya ini Pak, biar apa namanya, saya mampu mengondusifkan kondisi siswa di kelas itu Pak, agar pembelajaran saya itu menyenangkan bagi anak maupun bagi saya sendiri. Iya, gitu. berarti kompetensinya Ibu itu tentang penguasaan atau pengelolaan kelas ya Bu ya. Iya betul. Seperti itu. Berarti tujuan Ibu untuk konsultasi dengan saya tentang mengenai kompetensi pengelolaan kelas. Iya betul. Seperti itu. Iya. Nah selama ini Ibu kan mungkin sering ikut MGMP ya kan Bu, Iya, ikut betul. Kombel ya Bu ya. Menurut Ibu dari kompetensi tersebut, Ibu bisa menilainya dari angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu akan nilainya berapa Bu? Mungkin baru 5 atau 6 ya Pak ya. Oh 5 atau 6. Yang diharapkan oleh Ibu untuk kompetensi ini? Ya minimal 8 lah Pak. Nggak naik lagi sedikit Bu, 9, 10 Ya gitu. antara 8 sampai 9 Pak. Oh seperti itu ya. Oke, maksimalnya 10 lah jelas ya Pak ya. Cuman untuk saat ini sampai 8 atau 9 bagi saya udah Iya. cukup. Dilihat dari kemampuan anak atau mungkin keaktifan anak di saat jam-jam terakhir, sebelumnya Ibu berarti sudah pernah melakukan yang namanya asesmen diagnostik ya Bu ya? Iya saya pernah melakukan Pak, itu ketika di awal tahun pembelajaran Bapak. Di dalam asesmen diagnostik tersebut, kelas-kelas yang Ibu ajar ya kebanyakan itu memiliki anak-anaknya memiliki kemampuan apa Bu? Itu beragam ya Pak ya, jadi ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audiovisual juga banyak Pak. Oh banyak ya Bu. Dari hal tersebut, selama Ibu dalam memperoleh pemahaman atau kompetensi pembelajaran di MGMP atau mungkin di komunitas belajar, Ibu berarti memiliki sebuah keinginan untuk mengelola kelas yang baik, pasti sudah dapat kan seperti itu. Di dalam pemikiran Ibu seperti itu, yang muncul dari Ibu itu apa ya Bu ya? Sebenarnya ini Pak, saya kalau misalnya mengikuti itu ya Pak ya, apa namanya, di Kombel atau ke MGMP atau di webinar-webinar gitu ya Pak, itu menggunakan bisa ya salah satunya menggunakan pembelajaran diferensiasi nih Pak nggih. Oh, gitu. Terus diselingi dengan ice breaking begitu Bapak. Oh, gitu. Apa perlu ditambah KSE juga Bu? Iya sepertinya bisa Bapak. Oh bisa ya, berarti Ibu menginginkan Ibu sudah memiliki sebuah ide untuk menjalankan sebuah proses pembelajaran menggunakan metode diferensiasi plus KSE seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Di mana nanti di diferensiasi tersebut itu kira-kira mau diferensiasi proses hasil atau itu Bu konten Bu yang paling berminat atau yang menonjol di kelasnya Ibu? Sepertinya saya bisa pakai diferensiasi konten Bapak, di prosesnya juga bisa. Kalau di diferensiasi konten mungkin saya akan, karena di kelas saya itu ya banyak yang menggunakan audiovisual, jadi mungkin saya pakai yang kontennya menggunakan video. Kalau yang visualnya saya bisa menggunakan teks ataupun komik Bapak, begitu. Kalau kinestetiknya kira-kira menggunakan apa ya Bu ya? Kalau kinestetiknya mungkin games iya, Pak ya. Betul iya. Bisa aja nanti langsung praktek ya Bu ya? Iya betul. Iya, praktek seperti itu Bapak. Seperti itu. Kira-kira rencananya kapan ya Bu ya? Untuk rencana mungkin setelah alhamdulillah ya Pak G, saya sudah banyak mendapatkan gambaran dari Bapak
insya Allah untuk ke depannya setelah ini saya mulai merancang pembelajaran diferensiasi begitu Bapak, baik untuk yang menggunakan gaya belajar audiovisual atau visual ataupun kinestetik. Saya akan belajar dulu membuat itunya, kemudian saya terapkan di kelas-kelas saya yang seperti itu. Berarti yang Ibu harapkan dengan adanya pembelajaran diferensiasi untuk anak-anak Ibu tuh bagaimana, Bu? Yang diharapkan? Yang diharapkan ya dengan saya menerapkan seperti itu, mudah-mudahan anak lebih tertarik dalam pembelajaran saya, sehingga mereka akan lebih kondusif ketika pelajaran saya walaupun di jam terakhir, Bapak. Oh, seperti itu. Berarti dengan adanya pembelajaran diferensiasi, maka diharapkan anak-anak lebih berkompeten ya Bu dalam menerima pembelajaran Ibu seperti itu. Nah, dari hasil diskusi seperti ini, kira-kira ada yang mau Ibu tanyakan lagi, Bu? Sepertinya sudah cukup, Bapak. Insya Allah ke depannya saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Saya selipi dengan ice breaking yang menyenangkan untuk anak-anak, dan mungkin intensitas saya dalam mengimplementasikannya saya lebih intensif gitu, Bapak. Sudah, alhamdulillah. Sudah selesai ya Bu ya berarti diskusinya ini Bu ya? Ini saya rasa cukup Bapak. Terima kasih atas coaching hari ini. Saya merasa lega dan bahagia akhirnya saya menemukan solusi yang saya inginkan dari Bapak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Tadi Pak Arif sudah selesai melakukan coaching ya Pak ya? Iya. Sama Bu Teguh ya? Iya Bu, sudah Bu dengan Bu Teguh. Sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak tentang pasca observasi. Iya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Iya, oke Pak. Menurut saya nih, ya sebagai observer, dalam proses coaching yang dilakukan Bapak sudah berjalan dengan baik, ya. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan proses alur Tirta. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Dan coaching tadi sesuai dengan prinsip coaching. Dan selanjutnya nih ya Pak ya, pertanyaan terakhir. Kompetensi apa ya Pak yang Bapak kembangkan lagi dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan? Kompetensinya akan saya kembangkan lagi, yaitu dengan memahami lagi proses Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Baik-baik, oke Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya? Iya, amin. Alamin. Oke Pak. Demikian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.